Kalau yang direkam ini bisa digunakan, dipakai oleh yang tidak ikut kuliah. Nah ini, saya ulangi, jarak dan penempatan baut. Arah gaya sejajar arah serat. Jadi ini, ke kanan dan ke kiri. Nah, jarak antar baut sejajar gaya arah serat itu 6D. Jarak baut ke kayu tepi, ini jarak baut ke kayu tepi. Kayu tepinya ini 7D. Jarak baut. Jarak antar baut tegak lurus gaya, gayanya ini ke sana, ke kanan dan ke kiri. Tegak lurus baut berarti ke atas. Jarak antar baut tegak lurus gaya ini itu 3D. Jarak baut ke kayu tepi itu 2D. Nah, ini harus dipenuhi. Jadi tidak boleh kurang dari 2D. Kalau jarak bautnya kurang, kayunya pecah, kayunya rusak. Itu yang jadi masalah. Jadi tidak boleh. Nah, maka ini harus dipahami. Nah, kemudian, nah ini yang tegak lurus, sambungan tegak lurus, alpanya 90 derajat. Alpanya 90 derajat, ada dua macam, ada tekan, ada tarik. Ini tarik, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tekan. Nah itu jaraknya juga beda. Yang sejajar gaya ini, sejajar gaya, ini jaraknya berapa? Jaraknya 5D. Ini 5D. 5D. Terus jarak dari baut ke kayu tepi itu juga 5D. Sedangkan jarak baut ke kayu tepi yang sejajar gaya, ini kayu tepi tadi tegak lurus gaya. Ini kayu yang horizontal tegak lurus gaya karena gayanya vertikal. Nah, gaya yang baut yang ke bawah ini sejajar gaya karena gayanya vertikal, ini juga vertikal ke bawah karena vertikal ke atas. Nah, ini jarak ke kayu tepinya ini 7D. Karena kalau kayunya kecil ditarik jebol. Ditarik jebol, makanya ini harus besar. 7D dan atau lebih besar dari 10 cm. Nah, jarak antar baut sejajar gaya 3D sama dengan tadi. Nah, ini yang tarik. Sekarang yang tekan. Yang tekan ini jarak antar baut sejajar gaya itu 5D. Kemudian jarak baut ke kayu tepi depan ini 5D. Jarak baut ke kayu tepi tegak lurus gaya itu 2D. Nah, ini semua harus dipenuhi supaya kayunya tidak rusak. Jadi hitungan ini harus jelas hitungannya. Hitungannya harus jelas. Nah, hitungannya harus jelas. Oke, sekarang yang kayu yang miring. Yang miring ada tekan, ada tarik. Tarik ini sama dengan tadi. Tarik kayu antar baut ke kayu tepi itu minimal 7D dan atau lebih besar sama dengan 10 cm. Jadi dipilih. Kalau 7D-nya itu kurang dari 10, misalnya ketemu 8, maka diambil 10. Kalau 7D-nya ketemu 12, nggak boleh diambil 10. Ambil 12 gitu maksudnya. 7D dan atau lebih besar dari 10 cm maksudnya itu. Nah, jarak antar baut sejajar gaya
5 sampai 6D. Nah, jarak baut ke kayu tepi yang tarik ini. Kayu tepi, bukan yang gayanya, itu 5 sampai 6D. Nah, demikian juga yang tekan. Yang tekan ini. Nah, kalau tarik kan ini ditarik, kalau ini kecil, kalau hanya segini aja, takut jebol. Jadi menjadi 7D. Kalau ini tekan, kan ditekan. Yang ditekan itu yang nahan kan yang di bawah, yang ke sana, yang di sini. Berarti ini bisa 5 sampai 6D. Nah, yang sejajar gaya ini jarak antar baut sejajar gaya 3D sama. Nah, seperti ini. Nah, ini keterangannya ini, keterangan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini ada, jika alat sambungnya diganti dengan plat baja, maka sambungannya ini menjadi sambungan tampang 1 tapi dengan baja. Menjadi sambungan tampang 1 dengan baja. Jadi sambungan plat baja dengan kayu. Ada hitungannya nanti. Nah, contoh 1. Sebuah batang kayu jati 16/20 disambung dengan 4 kokot 4 baut diameter 3/4. Konstruksi untuk kuda-kuda beban permanen, berapa besarnya es yang dapat ditahan oleh sambungan tersebut? Ya. Sekarang kita lihat. Kayu jati pas 2, sehingga termasuk golongan 2 dan tampang 2. Seperti apa sambungannya atau tampang 2? Sambungannya seperti ini. Jadi, ini tampak atas. Ini tampak atas. Ini tampak samping. Ini potongan. Masih ada ya orangnya ya. Masih utuh. Aku khawatir kalau orangnya nggak ada gitu loh. Aku ngomong sendiri. Orangnya masih ada, masih utuh ya. Oke. Iya, iya. Masih oke. Masih mendengarkan itu loh. Aku takut wis buyar itu loh. Masih ada ya. Kita anu lagi. Dengarkan karena ini masuk ke contoh perhitungan. Ya. Bawah sih. Nah. Nih, sambungan ini tampangan 2. Tampang 2 itu sambungannya gimana? Oh, ini tampang 2-nya karena ini. Jadi sambungannya itu kayunya disambung biasa, gadok gitu. Gadok kayu jatinya itu 16/20 itu gadok gini. Kemudian dikasih gaplok. Gaplok itu gapit kanan kiri. Kayunya kan beradu, kemudian dikasih gapit kanan kiri. Berarti gapitnya ini kalau kayunya tadi ukuran 16 per kayunya tadi ukuran 16/20, berarti gapitnya itu ukuran 16 dibagi 2. Jadi 8/20. Jadi pas. Nah, ini 8. Nah, ini 8 per tingginya ini 20. 5, 10, 5. Jadi 20. Jadi ini namanya sambungan tampang 2.
Sambungan tambah 2 itu yang ke kirinya 1, yang ke kanannya 2. Ke kanannya mana ini? 1 dan 2. Nah, jangan melihat ini. Jadi ininya tok. Nah, sambungan tambah 2 itu. Kalau yang sini ya, ini yang ke kanan itu 1, 16/20, yang ke kiri 2, 8/20, 2 kali. Nah, ini namanya sambungan tambang 2. Nah, rumusnya, kalau sambungan tambang 2 itu, rumusnya ini. Kelas dimasukkan kayu kalsati, kelas 2, tampang 2, golongan 2. Nah, rumusnya ada 3. P1, P2, P3. Ada 3. P1, P2, P3. Nah, P1-nya itu 100 kali dm kali 1 minus 0,6 sin alpha. Nah, M itu kayu tengah, middle, kayu tengah. L kayu luar. Jadi, yang tengah itu 100 dm kali 1 min 0,6 sin alpha. Alpanya 0, berarti ininya jadi yang ini 0. Berarti ini kali 1 aja. Jadi 100 dm. Nah, D-nya berapa? Diameter anunya 3/4. 3/4 itu luasnya 1,905 cm. Jadi 100 dm itu 100 kali D kali M. M-nya 16. Terus 200 dl. L-nya berapa? 8. Ya, hasilnya sama ini. Ini salah tulis ya ini ya. Ini hasil kali P1 dan P2 itu harus sama. Ini salah tulis pasti. Yang benar yang mana? Yang bawah atau yang atas? Mungkin yang bawah. Mungkin. Ini salah tulis. Karena kalau ini 200 ini jadikan 100 kan keluar 2. 2 kali 8 kan 6. 16. Berarti 100 kali 1,905 kali 16. Yang ini 100 kali 1,905 kali 16. 2 kali 8 kan 16. Nah, iya atau tidak? Halo? Halo? Ya, jadi harusnya ini 16, jadi harusnya sama, ini hasilnya sama. Ini kok beda, ini nggak tahu. Mungkin yang benar yang bawah atau yang atas nggak tahu. Ini yang jelas hasilnya harus sama, tapi kok ini angkanya beda. Saya lupa ngeceknya. Ini yang buat saya sebenarnya yang ini. Tapi saya lupa ngeceknya, ngecek ini lupa. Kemudian yang P3, P3-nya 430 kali D kuadrat kali 1 min 0,35 sin alpha. Tapi yang 0,35 sin alpha kan 0. Jadi kali 1 ya berarti 430 kali D kuadrat. Sudah. Nah, ini yang paling kecil 1,570. Ini paling kecil. Nah, sehingga yang dipilih ini nanti. Nah, sekarang ini keterangan ini tadi nggak saya kupas, tapi Anda bisa lihat. Yang salah ini jangan ditiru, nanti dibetulkan. Jadi P-nya diambil sebesar 1,570 kg, kayak yang dapat ditahan. Oh, maksudnya. Nah, terus pemasangannya juga ini harus, gambarnya ini harus benar. Gambarnya tadi harus benar. Nah, gambarnya ini berapa? Ini ke sini, ini 7D. Yang ini jarak antar baut ini 5 sampai 6D. Kalau yang ini 7D. 7D atau 10 cm. Nah, kalau 7D-nya 12 cm nggak boleh pakai 10 tapi ya. Nah, itu. Nah, ini 7D. Lah, sekarang kita lihat di sini. 6D berapa toh? Oh, 11,43.
Jadi sebenarnya yang tengah ini bisa dipakai 12 yang ini. Nah, tapi ini dibuat sama. Nah, jarak antar baut tepi kayu 7D sama dengan 13, ini. Nah, ini sebenarnya dipakai 14 juga boleh. Tapi mungkin daripada 14 ya udah dipakai 15 saja lebih aman. Nah, tidak kurang. Nah, tapi nggak boleh kalau dipasang 20. Itu ya nggak boleh kalau kebanyakan. Naiknya kebesaran jadi boros. Kalau ini enggak 15 kan. Dari ini 13, hampir 14 kan. Nah, tapi angkanya kan tidak enak 14 itu. Enggak angka tengah gitu loh. Angka tengah kan ya 15, 20. Misalnya ketemu 19 ya dipakai 20. Ketemu 13 lebih 13 setengah ya pakai 15. Pakai 14 juga boleh, boleh saja. Tapi itu nanti hubungannya dengan pelaksanaan. Kita ini merencana kita. Ini perencana kita. Nah, tapi kalau ketemu 13 atau 14 terus dipakai 20 ya kejauhan. Kalau ketemu 13 terus dipakai 10 ya salah, kurang kan. Nah, tapi kalau ketemu 14 dipakai 15 boleh, 13 dipakai 15 boleh. Tapi kalau ketemu 17 dipakai 15 salah, harus dipakai ke atasnya 20. Itu yang perlu makanya ini dipakai 15 semua. Jadi ini aman. Nah, sekarang jaraknya ini. Jaraknya ini. Ini juga harus dihitung. Ini lupa enggak saya hitung. Oh, dihitung. Ini dihitung. Nah, ketutupan. Ini 3D. Jarak ini kan 3D. Jarak antar baut tegak lurus gaya. 3D. 3D berapa? 3D 5,75. Dipakai 10. Ya dipakai 6 juga boleh, tapi keliru nanti kan pelaksanaan tukangnya keliru, sing salah bukan tukangnya, sing salah itu insinyure nek keliru. Nah, jadi ya di sarjananya yang salah, yang merencana. Jadi ya sebagai keamanan ya dipakai aja misalnya 10 atau 8 itu juga boleh. Nah, cuman kan ini kayunya kan panjang banyak. Kayunya 20. Nah, ini pakai 10, kemudian yang 2D jarak baut ke kayu tepi, ini kayu tepi, 2D kan minimal. Nah, ini ketemu 3,8. Sebenarnya dipakai 4 boleh, tapi karena kayunya masih cukup ya dipakai aja 5. Jadi kalau 5, 5, 5, 10, pas 20. Dan aman. Nah, ini yang perlu dicermati. Jadi tidak boleh asal gambar gitu, nggak boleh. Harus dihitung. Kamu harus menghitung. Ini harus kita ini perencana harus menghitung. Menghitung, menggambar apa yang kita buat itu benar gitu loh. Jangan sampai yang dibuat bisa nih salah, bisa membuat tapi salah. Yang untuk apa? Harus benar, harus kita yakin bahwa yang kita buat benar. Nah, contoh lagi, kayu damar. Nah, berukuran 8/16 dan 10/16. Disambung dengan baut. Dan ini sambungan tambang 1 ini. Harus menahan beban 1,5 ton disebabkan oleh beban sementara dan konstruksi terlindung. Beban sementara berarti gamanya 5/4. Konstruksi terlindung berarti betanya 1. Berdasarkan tabel ini, konstruksi kayu Suwarno halaman 38 diperoleh golongan 3, masuk golongan 3 kayu damar ini. Sambungan tambang 1, karena batangnya hanya 1. Batang 8/16 dan 10/16. Jadi gaplok terus dibaut. Nah, terus P. Nah, misalnya ini belum selesai. Gamanya beban sementara 5/4 atau 1,25. Betanya konstruksi terlindung loh. Terlindung kok 5/6. Terlindung itu bukan 5/6 harusnya. Harusnya 1.
Ya, ini 1 harusnya. Ini tadi mana? Contoh 2 ya. Ini betanya ini 1, bukan 5/6. Ya, nggak dipakai kok, nggak dalam hitungan, nggak, betanya belum masuk hitungannya, tidak kelihatan. PR, oh ini 5/6, bukan 5/6, salah. Konstruksi terlindung. Untuk jembatan ini enggak kan? Batang kayu damar berukuran disambung dengan baut gaya ditahan 1,5 ton. Kan beban sementara itu 5/4, 125. Konstruksi terlindung. Kalau ini nanti ngitung semuanya. Ini dikalikan 5/4, 1,25. Oke, saya ngalah saja ya. Itu ngalah saja supaya tidak merubah gambar, merubah hitungan. Nah, ini tadi karena pelaksanaannya dipakai ini 5/6, terus ini konstruksi tak terlindung harusnya. Konstruksi tidak terlindung. Nah, jadi bukan terlindung. Sehingga di sini ini benar pengerjaannya. Konstruksi tidak terlindung. Benar pengerjaannya. Nah, ini benar. Jadi konstruksi tidak terlindung. Kalau terlindung ini 1 betanya. Nah, karena betanya saat memasukkannya ini tidak 1 ya, 5/6, konstruksi tidak terlindung itu. Nah, jadi PR-nya hasilnya ini. Kemudian jumlah bautnya, kebutuhan bautnya 5,7 atau digunakan 6 buah. Jangan 5,7 dipakai 5, enggak boleh. 5,5 dipakai 5 enggak boleh. 5,4 dipakai 5 enggak boleh. Kalau 5,1, nah itu dipertimbangkan lagi. Nah, tapi kalau 5,5, 5,4 dipakai 5 enggak boleh. Harus dinaikkan, lebih aman. Nah, tambah baut lebih aman. Nah, sekarang jarak baut. Nah, jarak baut itu selalu dihitung kan. Saya selalu mengusahakan jarak baut 3D. 3D. Bautnya 1,27, 3D 3,81 cm. 6D. 3D itu jarak apa? Jarak antar baut tegak lurus gaya. 6D itu apa? 6D itu jarak antar baut sejajar gaya. Nah, ini 7,6 ditetapkan 8. Yang 3D juga 8. Yang 2D 2,54 tadi. Apa sih? 7D kurang dari 10 diambil 10. Yang 2D kurang dari 4. Nah, kita lihat kayunya sekarang. Nah, ini 6D. 6D. Terus ini 3D. Yang ini 2D. Nah, 2D, makanya tadi kurang dari 4 ya diambil. Karena kayunya itu 16, berarti 4, 4, 8. Nah, ini hubungannya kok buat 18, kok dibuat 8 cm, padahal ini hanya 3D.
Nah, kayunya sebanyak setebal itu. Kalau kayunya tidak 16 mungkin 15 ya mungkin tidak 8 ini. Nah, ini ambil 8 itu kan karena kayunya cukup panjang. Nah, kita lihat. Nah, 2D 2,54. Nah, mungkin dibuat 3 cm juga bisa. Tapi karena kayunya masih lebar ya dibuat 4. Dibuat 4. 4 tidak melebihi dari 2D. Nah, 7D cuman sekian, maka diambil 10. Terus tadi diambil berapa? 10. Jadi hanya 8,8. 8,4 atau 8 tadi. Makanya diambil 10. Nah, 10, 8, 8. Ya, 6 buah. Kan 5,7. Pasang 6 buah. Nah, kayak gini gambarnya. Nah, ini pemasangannya. Ini kayu yang ini ya 6, 8. Jadi yang 8 ini yang sini, yang depan. Yang 6 ini yang belakang. Nah, kayak gitu gambarnya. Ada yang mau bertanya? Nah, di sini masih ada yang mau bertanya atau belum? Kalau belum saya lanjutkan satu lagi. Ada yang mau bertanya? Belum, oke. Saya lanjutkan satu lagi, soalnya contohnya 3. Ya, nah, contohnya 3. Soal kayu mahoni biji 0,6, ukuran 2 kali 6 per 16. Dipakai untuk jembatan. Beban permanen harus mendukung gaya tarik 5 ton. Sambunglah konstruksi tersebut dengan baut. Jadi, kalau kayak gini, jembatan berarti konstruksinya terlindung atau tidak terlindung? Halo? Kalau jembatan berarti betanya sama dengan berapa? Halo? Jembatan itu terbuka, jembatan itu di luar. Jadi betanya itu bisa kehujanan, bisa kepanasan. Jadi bukan 2/3, 5/6. Nah, iya, betanya. Yang 2/3 itu kalau terendam air. Misalnya untuk pelabuhan. Nah, kalau ini 5/6 saja. Betanya 5/6, gamanya permanen, berarti sama dengan 1. Gamanya sama dengan 1. Harus mendukung gaya. Nah, kayunya 2 kali 6 per 16. Sambunglah dengan baut. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini sambungannya ada 2 macam ini. Jadi kayunya itu 6/12. Kayunya itu 6/12 ini. 2 kali 6/12. Kok 6/12? 6/16. Kayu 6/16 2 buah. Nah, itu bisa disambung dengan plat sambung. Nah, bisa disambung dengan ini gambarnya nggak langsung di sini karena nggak tempat anunya. Ini sama ini. Nah, jadi kalau yang ini tuh ini yang kedua, yang kedua. Yang pertamanya mana? Ini. Kayunya mana? Ini. Kayunya di luar. Kayu 6/12 itu ada 2. Disambung dengan 6/12 2. Di kanan dan di kiri. Alat sambungnya ada di tengah. Nah, alat sambungnya ada di tengah. Nah, ini namanya sambungannya sambungan tampang 2. Tapi ada 2 cara lagi, ada satu cara lagi. Ini kayak gini, tapi bautnya dipanjangin, plat sambungnya ditambah. Di atasnya 1, di bawahnya 1. Jadi plat sambungnya ada 1, 2, 3, ada 3. Nah, seperti ini. Plat sambungnya ada 1, 2, dan 3. Nah, ini namanya sambungan 2 kali tampang 2.
Yang ini sambungan 2 kali tampang 2, yang atas tadi hanya sambungan tampang 2. Ini sambungan tampang 2. Yang bawah ini sambungan, yang ini 2 kali tampang 2. Nah, ini menjadi sambungan 2 kali tampang 2. Yang ini. Yang atas ini hanya sambungan tampang 2. Enggak ada tulisannya ya. Tapi ini sambungan tampang 2 saja. Karena hanya plat sambungnya hanya 1. Hanya itu. Yang ke kiri 2, yang ke kanan 1. Ini kan sama dengan yang ke kiri 2, yang ke kanan 1, hanya ini. Tapi yang sini juga. Nah, itu. Nah, sekarang hitung yang pertama dulu. Yang pertama. Dipakai satu plat sambung di tengah. Kayu mahoni biji 0,8, 0,6, termasuk kelas kuat 2 golongan 2. Golongan itu kekuatannya. Ini tampang itu jumlah kayunya. Untuk jembatan berarti betanya 5/6. Beban permanen berarti gamanya 1. Sambungan tampang 2 dengan M 6 cm. Lambda 4,3. Lambda itu apa? Lambda itu ini. L dibagi. Ini untuk mencari diameter lambda itu. Lambda 4,3 itu mencari diameter. Jadi diameter sama dengan L dibagi lambda. L-nya itu 6, lambdanya 43. Jadi ketemu 1,4 cm. Maka diameternya diambil tidak boleh kurang daripada ini. Nah, jadi tidak boleh diambil kurang dari 1,4, berarti tidak boleh diambil 1,27 atau setengah inci, tidak boleh. Maka ini diambil 1,59, 1,6 itu 5/8 inci. Nah, kalau disentikan ya 1,59 atau 1,6 cm. Nah, P1 ini sambungan tampang 2, 1 kali 100 dm. L-nya nggak ada. L-nya nggak ada ini karena hanya 1 aja. 1 ukuran itu loh. Nggak ada L-nya. Kalinya yaitu. Berarti kalau dihitung 100 kali 1,6 kali 6, 960 kg. P2-nya 430 di kuadrat, kalau dihitung 1100 kg. Maka diambil yang kecil, yang 960. Beta 5/6, gamanya 1, kali ini sama dengan 800 kg. Jadi jumlah baut menjadi S-nya 5 ton, bagi 800 sama dengan 6,25. Digunakan 8. Karena nggak bisa digunakan 7. Kalau 7 kan ganjil. Aneh, masanya gimana? Maka harus dibuat 8. Tidak 7. Ini dibuat 7 kan ganjil. Aneh. Maka dibuat 8. Kekuatan sambungannya lebih dari yang diminta. Kekuatan sambungannya, jadi konstruksinya lebih aman. Nah, ini ingat ya, 6 ini ada hitungannya. Ini harus lebih dari 3D. Yang ini harus lebih dari 2D. Yang ini harus lebih dari 7D. Yang ini harus lebih dari 6D. Maka ini ada hitungannya, jangan asal buat, asal garis. Nah, ini hitungannya. Mana ya? Hitungannya mana? Kita ngomong ada hitungannya. Enggak ada ya, nanti dihitung, harus dihitung itu. Kayak tadi.
Ini lupa saya kok nggak masuk ya. Harusnya masuk. Jadi 1,6 D-nya ya. 1,6. 1,6 kalau 3D. 1,6 kali 3 berapa? 4 kalau 1,5 itu 4,5. Nah, kalau 1,6 berarti 4,8. Nah, ini diambil 6. Ya, karena tempatnya masih 2D. 2D itu 2 kali 1,6 berarti 32. Ini 4. Jadi ini aman. Lebih besar dari 2D, lebih besar dari 3D. Aman. Nah, sekarang yang ini 12 cm. Kalau 7D berapa? 7 kali 1,6. 7 kali 1, 7. Ditambah 6 kali 7, 42. 7 tambah 42 berarti 11. 42 itu 4,2 ditambah 7. Berarti 11,2. Kalau diambil 12 berarti aman gitu loh. Jangan diambil 10. Oh, itu kan lebih besar 10 ya, lebih besar 10. Maksudnya kalau 7D itu kurang dari 10 diambil 10. Tapi kalau 7D itu lebih besar dari 10, ini ketemu 11,2, maka ini diambil 12. Ini 6D. 6 ditambah 6 kali 6, 36. 6 kali 36. Itu berarti 96. 96 ini diambil 10. Aman. Jadi ini itu aman. Nah itu kalau di ujian nanti dihitung. Jadi jangan ngawur asal ditetapkan itu aja dibikin aman ya enggak, ya harus dihitung. Kamu harus latihan berhitung supaya ngerti. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga. Nah, sekarang kalau tadi itu platnya dibuat 3, berarti ini sambungan tampang 2, yang ini ke sana juga tampang 2, berarti sambungan 2 kali tampang 2. Sehingga kekuatannya dikalikan 2 kalinya. Nah, contoh hitungannya ini sama. Nah, tapi karena 2 tampang 2 dikalikan 2 kali. Jadi ini. Sehingga bautnya berapa? Hanya 4 buah. Ini hanya 4 buah. Nah, ini 4 buah, yang sana berapa? Yang ini 8. Nah, beda. Jadi hemat yang bawah. Tapi kayunya bawah tambah ini, atas ini. Atas itu tidak perlu tidak perlu 6. Ini cukup 4. Nah, 4 cm. 200 DL. Nah, 4 cm. Kekuatannya lebih besar daripada yang 100 dm. Tapi yang diambil yang terkecil, bukan yang besar. Jadi dipakai 4 cm sudah cukup besar, nggak usah harus 6. Nah, hasilnya ini juga dihitung, sama ngitungnya dengan tadi. Nah, oke kan? Sekarang sampai di sini ada yang tanya. Ayo, sebelum saya tanya lagi, ada yang mau tanya enggak? Kirim balik kok angel. Oh, pakai ini aja, terus tutup. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak tanya, itu ada tugasnya dikerjakan. Nah, tugasnya di bawah sendiri itu ada tugasnya. Apa tugasnya? Nah, ini tugasnya. Tugas
kayu. Ini tugasnya. Nah, kayu keruing biji ini, kayu jati. Nah, ini. Terus sebuah batang tarik dari kayu keruing nih. Lah, silakan membuat sambungannya. Nah, itu ya. Karena telepon dari Jakarta ini. Dari sentral. Biar aja. Nanti kan telepon lagi. Nah, jelas? Nah kan, ini halamannya sampai 45. Tapi banyak yang double-double itu. Itu orang sebelumnya yang waduh kok bertele-tele kayak gini, saya pengen praktis-praktis. Kalau ini tadi hitungan, jadi kalau hitungan kayak gini kan nyata gitu loh. Bisa dipikir, bisa digadok-gadok kayak gitu. Jadi hitungannya semua hitungan itu semua ada asal usulnya ada. Jadi harus kamu hitung, jarak baut harus dibuat. Jadi nggak boleh penetapan semaunya sendiri, nggak boleh. Kalau nggak ngerti, tanya. Nah, makanya dari awal nggak ngerti, tanya. Tugas tidak usah nunggu minggu depan, sebelumnya ditanyakan bisa dikirimkan ke WA di grup nggak apa-apa. Harus kayak gitu supaya nanti ujian itu bisa. Nah, tugas itu ada nilainya. Nah, sekarang itu kuliah juga ada nilainya. Tapi kuliah harus bisa mengerjakan tugas. Kalau kuliah hanya ikut-ikutan saja nggak bisa mengerjakan tugas ya nilainya jadinya nggak baik. Nah, jadi ini itu yang kuliah tercatat, terekam. Nah, jadi Anda nggak bisa alasan saya ikut Pak, padahal nggak ada presensinya. Ini ada presensinya, semua tercatat. Saya punya program itu tercatat, semua tercatat, ada presensinya. Jadi Anda itu terekam, ikut itu terekam. Kalau nggak ikut terus keluar ya terekam juga. Kalau ikut terus ya terekam. Nah, ini kuliahnya memang sudah lewat waktunya, enggak apa-apa. Kemarin kan kuliahnya kosong, nah, 2 orang tak tunggu sampai selesai, nggak ada tambahannya ya saya nggak mau ngajar. 2 orang terlalu sedikit, kalau ini kan ada 5 orang, lumayan ya, 50% kurang. Nah, mudah-mudahan nanti kawan berikutnya, kawan-kawan yang lain bisa menyusul pada kuliah berikutnya. Oke, saya kira itu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri, tugas dikerjakan, tidak harus menunggu besok selesai. Selesai pas kuliah berikutnya nggak usah. Jadi sebelumnya harus sudah bisa karena ini baru. Jadi kalau baru itu langsung kamu kerjakan itu kamu masih ingat. Nah, kalau nggak tahu, tanyanya di ini kan terekam di mana nih terekam di komputer ini terekam, nanti saya buat videonya. Jadi kamu dengarkan lagi videonya kalau nggak tahu. Nanti videonya saya kirim di grup. Videonya saya buat menjadi kecil, saya buat YouTube. Kamu buka di YouTube, kamu dengarkan penjelasan saya. Nah, kamu akan ngerti. Kalau nggak ngerti penjelasan saya, berarti kamu tidur waktu kuliah. Nah, kalau saya jelaskan, kamu coba mendengarkan video saya kok nggak dong, nggak paham. Berarti kamu tidur. Kalau kamu nggak tidur, kamu mesti tak terus tanya, siapa yang tidak tahu? Mesti tanya. Nah, jadi itu kontrol. Jadi besok lagi kalau kuliah jangan tidur. Dengarkan, kalau nggak ngerti ya nggak usah sungkan-sungkan, tanya, Pak saya nggak tahu ini gimana. Nggak apa-apa, nggak usah malu bertanya karena dianggap tidak ngerti, ya nggak apa-apa, dianggap tidak ngerti nggak apa-apa, daripada dianggap ngerti tapi nggak ngerti. Kalau dianggap tidak tahu itu
nggak apa-apa, jangan sampai dianggap tahu padahal tidak tahu. Ya, oke, saya kira itu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah.